Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Arini. Saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang pengertian etika bisnis, teori etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, peran etika bisnis, manfaat etika bisnis, dan yang terakhir adalah keuntungan etika bisnis. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Menurut Irham Fahmi pada tahun 2013, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Untuk teori etika bisnis, yaitu ada 4 macam, yaitu teori etika deontologis, teori etika teleologis, teori etika dan hak asasi, dan teori keutamaan. Yang pertama adalah teori etika deontologis, yaitu deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban atau deoti. Menurut etika deontologis, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos yang artinya tujuan. Etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Yang ketiga yaitu teori etika dan hak asasi. Pendekatan dari teori ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak di atas tentang segala sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Yang terakhir yaitu teori keutamaan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Kemudian, teori etika teologis terdapat 2 aliran, yaitu egoisme dan utilitarisme. Egoisme yaitu teori ini memandang bahwa perilaku moral dianggap baik manakala lebih menguntungkan dibandingkan dengan merugikan baik bagi individu yang melakukan tindakan moral, meskipun tidak selalu harus mengabaikan kesejahteraan orang lain. Sedangkan utilitarisme, ini adalah teori turunan dari teologi atau teori konsekuensialis, di mana suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat atau konsumen dalam konteks bisnis. Bisa dikatakan pula bahwa perbuatan yang baik adalah yang bermanfaat bagi banyak orang, menurut Jeremy Bentham. Kemudian ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kemudian ada prinsip kejujuran, di mana terkait dengan kepercayaan. Kejujuran relevan dalam bisnis berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat kontrak atau perjanjian, penawaran barang dan jasa yang meliputi mutu dan harga yang sebanding dan hubungan kerja internal. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis kompetitif tetap harus diupayakan terjadinya win-win solution. Kemudian yang terakhir ada prinsip integritas moral, di mana sebagai tuntutan moral dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dalam menjalankan bisnisnya senantiasa menjaga nama baik perusahaan. Kemudian peran etika bisnis. Yang pertama yaitu, etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan seharusnya juga menjadi pedoman bagi pebisnis. Kemudian, etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan. Kemudian, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Kemudian sebagai kontrol terhadap individu. Dan yang terakhir adalah etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Dan manfaat etika bisnis ada 4. Yang pertama yaitu sebagai moralitas yang membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan dan bisnis menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dan dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri. Kemudian,
Yang ketiga, dapat mengarahkan masyarakat untuk menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang memberikan keingintahuan manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan rasional. Kemudian yang terakhir adalah keuntungan etika bisnis. Keuntungan etika bisnis terdapat ada 3, yaitu yang pertama, etika bisnis menyadarkan para pebisnis tentang adanya dimensi etis yang melekat dalam perusahaan yang dibangun. Kemudian yang kedua, etika bisnis memampukan para pebisnis untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi secara memadai. Kemudian yang ketiga, etika bisnis memberi arah yang tepat bagi para pebisnis ketika akan menerapkan pertimbangan-pertimbangan moral etis dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnis dalam tercapainya tujuan yang ditargetkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.